Selamat pagi teman-teman. Kita kembali membuat video. Kita lagi di tempat pembibitan. Ini kita bibit dengan cara disemaikan. Karena kalau kita hitung-hitung, kalau kita membuat bibit di poultry itu sangat memakan waktu dan juga biaya, dan juga banyak kelebihan dan kekurangannya. Tetapi kalau di persemen seperti ini, seperti pada zaman-zaman dulu, ini sangat aman. Sekarang semai kita sekitar 3 minggu. Ini ada sekitar 10.000 batang akan kita tanam. Kemudian ada di sini lagi semaian untuk cabai rawit. Ada sekitar kurang lebih ini kurang lebih sekitar 3.000 batang ya. Kemudian akan kita buat semaian baru. Ini sudah kita gemburkan tadi malam. Semaian kita buat bibit seperti ini teman-teman. Pertama kita bersihkan dulu tanah yang kita anggap masih besar atau kasar seperti ini, karena ini bekas dari lalang-lalang, sehingga kita harus membersihkan butiran-butiran tanah yang jauh seperti ini yang masih utuh kita bersihkan, supaya akar dari cabai semen kita nanti langsung bisa menembus dalam ke dalam tanah. Kita haluskan, kita rapaikan semua bedengan dari tempat semen ini. Oke. Kita rapaikan seperti ini teman-teman. Tanah-tanah yang besar seperti ini harus kita gemburkan lagi. Ini kita gembur-gemburkan supaya nanti bibit cabainya sehat. Kalau akar banyak, berarti cabai yang akan kita tanam nanti sangat-sangat menjamin pertumbuhannya cepat. Akarnya bisa langsung menyatu dengan tanah dan akan muncul akar-akar baru itu dengan cepat. Tetapi kalau semaiannya sedikit akar, kemungkinan besar nanti akan mudah layu di tempat mulsa penanamannya ya. Jadi kita harus buat sebaik mungkin dari semaian. Dan ingat, yang saya alami setiap penyemaian seperti ini, tidak perlu semen itu kita pupuk dengan pupuk kimia, karena bisa nanti yang pertama, kalau dosisnya kurang pas atau kelebihan dosis, bisa nanti membuat semaian mati semua. Kita usahakan biar lambat tapi selamat, hasilnya memuaskan nanti. Karena kalau sudah sempat kita tabur bijinya, tidak akan terulang lagi. Padahal untuk mendapatkan biji cabai yang berkualitas sangat susah teman-teman. Kita bersihkan. Jadi saya tidak perlu memotong video ya,
mulai dari awal sampai selesai. Nanti biarlah videonya durasi panjang. Biasanya sebelum semaian kita lakukan, kita tabur, kita harus menyiram atau menyemprot dengan ini, dengan insektisida untuk mencegah bibit cabai ini dimakan. Tetapi saya kebetulan lagi kosong stok untuk bahan penyemprotan, jadi kita tidak usah menyemprot karena di bibit cabenya sudah kita buat insektisida. Dan menurut saya itu aman-aman saja teman-teman. Tapi setelah selesai nanti kita menabur bibit cabai ini, kita tabur bibit cabai di semaian. Setelah tumbuh nanti kurang lebih 2 minggu akan kita semprot dengan penggebur tanah atau penambah pH tanah. Dan kalau teman-teman ingin tahu merek dari semprotan tersebut, bisa nanti ditanya di kolom komentar ya, karena kualitasnya sangat bagus. Dia berbentuk cairan dan juga merupakan pupuk organik, tapi sekaligus dia penggebur tanah dan juga pembenah lahan. Itu yang kita pakai ketika melakukan pembibitan cabai ataupun pembibitan bibit-bibit yang lainnya. Oke, lahan sudah hampir jadi teman-teman. Inilah kita buat selus mungkin. Kemudian kita tabur ini kompos. Kompos ini campuran dari bekas pembakaran. Ini kita bakar sampah-sampah yang ada di lahan ini. Kemudian kita buat sedikit sekali kotoran ayam supaya ada nanti nutrisi untuk dimakan bibit cabai ini. Kita buat tipis-tipis teman-teman, seperti ini. Tidak usah banyak-banyak. Nanti kalau dia terlalu tebal, yang saya alami biasanya akar cabai itu tidak terlalu banyak atau batangnya tidak kuat, hanya tumbuh dia seperti halus dia, dan fisik dari bibit cabai tersebut atau bibit tanaman itu bisa kita katakan tidak tahan. Nah, jadi tidak usah banyak-banyak kompos, hanya ditabur-tabur seperti ini. Nah, jadi bibit cabai yang akan kita tanam ini lokal ya, lokal cabai merah. Ini sudah beberapa kali kita uji dan berhasil. Tapi ada teman-teman yang meminta cara bagaimana mengorder. Kita lagi kosong teman-teman. Lagi kosong. Dan di tempat kita sekarang lagi musim hujan, jadi tidak perlu lagi penyiraman lahan ini sebelum kita tabur. Biasanya saya kadangnya saya
uh, mengantar bibit yang mau kita tanam itu ke tempat pembibitan. Kita bayar uang pembibitannya itu setengah bayar dari biasanya dari bayaran full ya. Kalau di tempat kami satu kotak bibit cabai itu 250 sampai 300 satu kotak. Berarti kalau dari kita bibit setengah bayar lah dari situ. Kalau kita pikir-pikir bisa kalau kita mau menanam cabai 10 kotak udah 1.500.000, udah terlalu banyak modal untuk penanaman bibit doang. Nah, padahal yang kita harap bertani ini modal sedikit, pengolahan sederhana, tapi hasilnya bagus. Itu yang kita harapkan teman-teman. Kalau mulai dari awal semua biaya besar sangat-sangat kurang paten menurut saya, karena harga juga tidak selamanya stabil. Oke, setelah selesai penaburan teman-teman, ini dia hasilnya. Sekarang kita mau menabur bibit cabai ini. Ini sudah kita buat insektisidanya supaya nanti kalau kita sudah tabur seperti ini, maka rayap-rayap nanti atau hama sudah bisa diatasi, sehingga bibit ini akan tumbuh dengan sempurna, aman teman-teman. Sederhana saja. Bayangkan kalau kita melakukan pembibitan di poultry itu 1000 batang, itu sangat sudah memakan waktu sampai setengah hari ya. Padahal kalau kita melakukan pembibitan seperti ini hanya beberapa menit. Ini hanya belum ada 1 menit sudah ribuan bibit cabai yang bisa kita tabur. Nah, jadi yang bertani ini teman-teman, itu kita harus full, karena petani juga ini merupakan bisnis yang penuh hitung-hitungan. Sama dengan ketika saya melakukan penyemprotan teman-teman, pemberian pupuk untuk cabai, saya selalu memberikan pupuk yang murah-murah, tapi kualitasnya tidak murah. Sama kandungannya dengan pupuk yang mahal harganya teman-teman. Karena untuk apa kita membelikan pupuk yang mahal-mahal kalau dosis dan juga pemakaiannya kurang tepat. Jadi kalau kita sudah paham racikan yang sederhana aja juga, itu bisa juga teman-teman untuk kita racik, kita campur dengan yang lain, hasil dan kualitasnya sama dengan yang mahal. Oke, setelah seperti ini teman-teman, ini sudah kita anggap selesai. Ada sekitar 3.000, kurang lebih 3.000 biji ini mau kita tanam nanti berdampingan dengan padi ya. Kemudian kita ambil sisa yang tadi, kita buat tipis-tipis teman-teman, tidak usah tebal-tebal, jangan lebih dari 1 mili. Kalau bisa 1 mili itu sudah cukup, atau hanya tertutup aja seperti ini teman-teman, tertutup aja seperti ini sudah aman ya. Ini kita tabur tipis. Ini mencegah supaya ketika nanti cabenya mulai
muncul akar supaya tidak langsung kering akarnya, teman-teman. Oke, tipis-tipis, terus tipis-tipis sampai rata, teman-teman. Sampai rata, setipis mungkin. Yang penting bibit cabenya tidak nongol lagi, atau nongol sedikit sudah aman. Karena kalau kita lihat, teman-teman, pernah saya buat percontohan, saya buat lebih dari setengah centi atau setengah centi, bibitnya sudah susah tumbuh. Bahkan ketika dia sudah tumbuh, maka cabenya sudah patah langsung karena terlalu berat untuk mengangkat tanah yang menindih biji sebelumnya, ya. Oke, ini tipis-tipis, yang penting rata. Oh, ini dan akan kita spill bibit ini 1 atau 2 minggu selanjutnya, ya. Jadi teman-teman yang mau belajar untuk menanam cabai, caranya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kalau di zaman sekarang yang saya lihat, teman-teman petani itu sudah melupakan cara pembibitan seperti ini. Semua sudah pakai pembibitan atau disewakan bibitnya ke tempat pembibitan. Jadi ujung-ujungnya biaya bengkak. Tanaman cabai belum ada beberapa bulan biaya sudah bengkak, karena mulai dari pembibitan sampai proses penanaman itu semua memakan biaya yang besar. Jadi kita harus mencegah hal seperti itu. Tidak usah kita memakai jasa pembibitan. Yang penting nanti supaya aman, karena banyak juga yang mengalami hal seperti ini, membuat pembibitan sendiri setelah ditanam gagal. Itu penyebabnya apa? Itu semua disebabkan karena bibit cabai yang dibibitkan seperti ini, disemaikan, itu terlalu mudah dicabut. Masih muda, dari tanam, ujung-ujungnya gagal, teman-teman. Nah, jadi sampai usia berapa bibit cabai yang disemaikan seperti ini aman untuk ditanam? Jadi supaya dia aman, teman-teman, usahakanlah bibit cabainya itu di atas dari 1,5 bulan supaya dicabut. Harus lebih tua lagi, harus batangnya sudah keras, supaya nanti dia tahan terhadap penyesuaian diri di tanaman atau di tempat penanaman yang baru. Ini lanjut terus sampai tipis-tipis, sampai merata, teman-teman, supaya aman bibitnya. Jangan terlalu tebal, cukup hanya sebatas ditutup tipis saja. Oke, teman-teman, ini sudah oke, aman. Setelah seperti ini, teman-teman, ini sudah rata dan tipis-tipis. Kalau kita perhatikan, ini masih nampak dia, itulah karena tipisnya. Kemudian kita ambil, tapi yang paling aman, jangan memakai penutup yang berjenis plastik, ya. Plastik seperti ini hanya penutup dari atas. Usahakan kita memakai penutup seperti ini, teman-teman, dari atas sini.
ini. Nah, tapi karena kebetulan lagi kosong, lagi jauh, kita ambil, kita pakai tikar bekas seperti ini. Kita tutup semua dari atas. Seperti ini. Kita tutup sampai biji-biji dari bibit nanti akan muncul, atau kalau sudah berakar baru kita buat tempat seperti ini nanti. Ini oke, bos. Oke, ini sudah jadi teman-teman. Nah, jadi fungsi dari penutup itu supaya nanti kalau datang hujannya itu langsung pecah di tikar sehingga tidak melubangi atau tidak merusak tempat semen tadi ya. Atau juga yang paling aman seperti yang saya bilang tadi, yang itu supaya airnya meresap dengan rata. Oke, itu aja teman-teman untuk hari ini. Ini karena pekerjaan kita sudah selesai, akan saya spill setelah perkembangan dari apa ini ya. Terima kasih, like dan subscribe video kita.